Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitriani Komalasari, NIM 19051016. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Sains Teknik dan Terapan. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang saya dapatkan selama observasi di SMA 2 Mataram. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Imade Soni Gunawan sebagai dosen pembimbing lapangan saya kelompok 1, dan saya akan menjelaskan dalam bentuk PowerPoint. Di bab pertama, visi misi dan SOTK sekolah. Visi terbentuknya peserta didik yang religius, cerdas, terampil, kreatif, berwawasan lingkungan dan berorientasi global. Misi menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik melalui pengamalan ajaran agama. Kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan secara efektif, efisien dan berkesinambungan. Ketiga, menumbuhkan komunikasi dan komitmen untuk mencapai prestasi dan keunggulan pada setiap ajang kompetisi pada seluruh warga sekolah. Keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat bakat dan potensi peserta didik. Kelima, memfasilitasi warga sekolah agar dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan pembelajaran. Keenam, membina kreativitas peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Ketujuh, membina dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler untuk menghasilkan peserta didik yang terampil dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kedelapan, menciptakan lingkungan belajar yang sehat, dinamis, dan kondusif. Kesembilan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan rapi. Ke-10, menjalin kerjasama yang baik antar warga sekolah dan lembaga yang terkait. Ke-11, menjalin kerjasama yang baik antar sekolah dan lembaga-lembaga yang berskala regional maupun internasional. Ke-12, mengembangkan potensi peserta didik yang berwawasan lokal dan global. Selanjutnya, usaha sekolah dalam mewujudkan visi misinya dapat dikatakan sebagai berikut. Pertama, program-program yang direncanakan harus mengarah kepada pencapaian indikator visi dan misi sekolah. Kedua, pemanfaatan budaya lokal untuk pengembangan diri, merancang langkah-langkah kreatif yang dapat merubah sikap dan perilaku siswa. Ketiga, bekerja sama siswa dalam membuat proyek-proyek. Struktur organisasi SMA 2 Mataram. Kepala Sekolah Haji Ismail MPD. Komite Sekolah Profesor Dr. Insinyur Haji Farid Hemon. Wakasek Kesiswaan Karsina SPD. Wakasek Humas Abdul Qadir A MPD. Wakasek Kurikulum Gunawan SPD. Wakasek PSDM Ilalu Iskandar SPD. Wakasek Sarpas Abdullah Rajab MPD. Kasub Bagian Tata Usaha Lalu Hilman Iswarta SPD. Kepala Lab DRS Nyoman Sadi. Kepala Perpustakaan Hairudin MPD. Koordinator BK DRS Judin. Pengolah kelas unggulan Gusti Afifa SPD. Pengolah Twin School Ihdar Azizi MA Tesol. Koordinator PKG DRS Haji Bambang Indarto. Dalam mengimplementasikan sekolah dalam mewujudkan struktur organisasi tata kerja dalam pemantapan pelaksanaan program-program sekolah, meningkatkan kualitas tenaga pendidikan, meningkatkan organisasi dan administrasi di sekolah dengan adanya kerjasama dan kebersamaan demi perwujudan pengabdian dan usaha nyata dari pembagian struktur-struktur organisasi tata kerja sekolah. Mengharapkan usaha yang dilakukan tenaga kependidikan dapat mendidik peserta didik lebih maju, kreatif, berprestasi, dan menjadi sekolah unggulan dan banyak diminati. Di SMA 2 Mataram menerapkan 7S. Siswa dan siswi selalu melakukan kegiatan 7S di sekolah. Dalam pengamatan saya, sebelum siswa memasuki lingkungan sekolah biasa terdapat guru BK yang menjaga di depan pintu gerbang, dan setiap siswa yang baru datang selalu melakukan kegiatan 7S, di mana 7S ini adalah terdiri dari salam, sapa, senyum, sopan, santun, semangat, dan sportif.
Next, siswa-siswi di SMA 2 Mataram sangat berprestasi di bidang akademik dan strategi yang digunakan oleh pihak sekolah seperti memacu keinginan siswa dan memfasilitasi dalam kegiatan perlombaan untuk mencapai prestasi akademik. Adapun strategi yang dilakukan oleh pembina untuk meningkatkan prestasi akademik siswa-siswinya dengan cara melatih siswa-siswinya pada jam pulang sekolah, memberikan tips cara menjawab soal yang mudah dan benar, memberikan materi sesuai mata pelajaran yang akan diikuti dalam perlombaan akademik. Prestasi non-akademik banyak sekali telah diraih oleh SMA 2 Mataram, dan di sini saya akan sedikit paparkan dari pencapaian prestasi yang telah dicapai seperti Kejur Provinsi Taekwondo NTB 2016, Gita Bahana Nusantara 2016. Strategi yang digunakan oleh pihak sekolah seperti memacu keinginan siswa dan memfasilitasi dalam kegiatan perlombaan, terutama orang tua, adalah strategi untuk memberikan semangat kepada peserta didik dalam mencapai prestasi yang diikuti, dan pihak sekolah juga harus melihat fisik siswa-siswinya apakah pantas untuk ikut dalam ajang perlombaan non-akademik, dalam artian melihat fisik adalah sehat dalam jasmani maupun rohani. Peraturan penggunaan seragam sekolah. Hari Rabu dan Kamis, siswa diwajibkan menggunakan seragam khas Manda yang berwarna hijau disertai lengkap dengan atributnya, dasi, sabuk, dan berlogokan Semanda serta alma mater dengan warna yang senada. Jika siswa hanya mengenakan pakaian lengkap dengan atribut tanpa menggunakan alma mater, biasanya langsung ditegur dan bisa juga diberikan sanksi yang sebagaimana mestinya. Siswa dan siswi juga dilarang menggunakan hoodie atau jaket jika sedang berada di lingkungan sekolah, terutama ruang kelas jika tidak berkepentingan. Pemanfaatan teknologi informasi dari sekolah kepada siswa-siswinya sangatlah penting untuk menunjang sistem pembelajaran dan juga menyampaikan materi dengan baik. Teknologi informasi seperti situs web sekolah, PDF materi dari guru dan tenaga pendidik. Dalam bidang administrasi, penggunaan sangat digunakan dalam jangka waktu dan cukup panjang. Siswa-siswi menggunakan administrasi untuk melakukan kewajibannya membayar iuran SPP. Hubungan serta komunikasi tidak putus di kedua pihak tersebut. Selaku komite sekolah yang memiliki kewajiban dalam memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, dan juga komite sekolah berhak menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya. Para orang tua siswa juga dapat menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan pendidikan dengan cara tersebut. Biasanya dana yang sudah terkumpul digunakan semestinya dengan sebaik-baiknya untuk perkembangan siswa-siswi serta program kerja kependidikan. Semua siswa-siswi tidak luput dari hal pelanggaran yang dilakukannya baik di luar maupun di kelas. Tidak menggunakan sepatu berwarna hitam putih sesuai tata tertib. Kedua, datang terlambat. Ketiga, tidak mengerjakan PR. Solusinya yang tepat untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa-siswi tersebut adalah dengan cara hormat pada bendera sampai jam pulang sekolah, dan memberikan tugas tambahan bagi siswa-siswi yang tidak mengerjakan tugas ataupun PR, dan mengumpulkan tepat waktu. Dengan hukuman ini, siswa-siswi lebih sadar betapa pentingnya menjaga lingkungan sekolah dan disiplin waktu. Non-akademik yang dimaksud adalah di luar ilmu pengetahuan. Ada beberapa permasalahan non-akademik yang dilakukan oleh siswa-siswi seperti di luar sekolahan maupun di dalam, diantaranya yaitu merokok, meminum minuman keras. Solusi yang tepat untuk permasalahan non-akademik seperti halnya jika siswa-siswi tidak bisa ditegur dengan secara halus, diberikan nasihat yang baik, surat dispensi, panggilan orang tua jika siswa-siswinya tidak bisa menerima teguran dan permasalahan yang sangat berat.
Di dalam kegiatan kokurikuler, siswa-siswi SMA 2 Mataram sangat aktif, misalnya pada bidang mata pembelajaran biologi. Siswa-siswi mengikuti olimpiade dalam mata pembelajaran biologi. Pembinaan dilakukan setelah jam pulang sekolah, diberikan materi pembahasan, diberikan tips cara menjawab yang cepat dan benar. Pembinanya di sini adalah Ibu Nurlaila SPD. Kegiatan ekstrakurikuler siswa-siswi tidak diwajibkan untuk mengikutinya. Di dalam ekstrakurikuler ini mengasah bakat dan minat siswa-siswi dalam berorganisasi, seperti halnya basket, pramuka, paskibra, paduan suara, OSIS. Untuk jadwal latihan biasanya di luar jam mata pelajaran, dilakukan saat setelah pulang sekolah ataupun saat jam istirahat untuk pembahasan hal yang penting. Peraturan dan tata tertib sekolah, pakaian seragam, sepatu, rambut, disiplin dalam waktu KBM masuk dan pulang sekolah, upacara imtak dan hari-hari besar, perilaku dan sopan santun sesama warga sekolah, prosedur perizinan, kebersihan dan keindahan, dan larangan-larangan lainnya. Untuk mengimplementasikan tata tertib sekolah, misalnya pada hari Senin dan Selasa menggunakan seragam putih, abu, dan memakai atribut lengkap, diantaranya memakai sepatu berwarna hitam putih, dasi, topi saat upacara, rambut sesuai aturan, tidak berwarna, tidak gondrong, dan Rabu Kamis menggunakan alma mater seragam khas, memakai dasi. Adapun strategi diterapkan oleh SMA 2 Mataram yaitu melakukan razia di setiap kelas jika siswa-siswi membawa HP, sementara disita dan dikembalikan saat jam. Adapun jenis kegiatan seremonial yang dilakukan sekolah: 1. Siswa-siswi diwajibkan ikut serta dalam upacara pada hari Senin. 2. Upacara 17 Agustus memperingati Hari Pahlawan PGRI. Seremonial formal, yaitu di mana sekolah mewajibkan siswa dan siswinya untuk mengikuti upacara yang diadakan oleh pihak sekolah dengan maksud untuk tujuan agar peserta didik memiliki rasa hormat, disiplin, dan tata tertib. Jenis kegiatan praktik pembiasaan positif yang dilakukan siswa dan siswi adalah membuang sampah pada tempatnya. Jenis kebiasaan positif yang dilakukan siswa adalah mengumpulkan tugas secara disiplin. Deskripsi kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif ini seperti siswa yang mengikuti tata tertib yang berlaku di sekolah, seperti membuang sampah, yang dianjurkan seluruh siswa-siswi untuk mengikuti aturan dan tata tertib tersebut.